Semua beban ditanggung Anies Baswedan. Manuver Surya Paloh dipuji habis-habisan. Dia kingmaker cerdik. Ya, pertemuan dua tokoh ini tentu punya bobot politik yang cukup tinggi ya. Dua orang ini bukan sekedar ketua umum, tapi juga potensi menjadi kingmaker yang kuat untuk peta skema koalisi Pilpres 2024. Ya memang beliau berdua di sejarah juga pernah bersama di 2004, tapi kemudian kita tahu juga banyak gosip misalnya hubungannya dingin, tapi ternyata cair kan, bisa bertemu dan seterusnya. Nah, kenapa saya katakan dua figur kuat, kingmaker berpotensi? Karena secara teori kita tahu yang bisa menjadi patron politik, orang menjadi kingmaker itu kan punya satu kapabilitas, dua timnya kuat, ketiga resource, punya sumber daya yang kuat juga. Nah, dua tokoh ini saya kira mumpuni, baik secara teori tadi maupun secara empiris. Kita tahu Pak SBY maupun Pak Surya Paloh memiliki bobot politik yang tinggi. Jadi pertemuan ini tidak bisa bukan yang menyebut king atau queen itu Bapak Ibu sekalian, di dalam institusi kepartaian tidak ada sebutan raja atau ratu. Tapi tentunya bahwa penilaian berpengaruh atau tidak itu adalah publik ya, masing-masing punya wilayah sendiri. Pak Surya Paloh, jadi memang ini keputusan Surya Paloh yang cerdik sebetulnya untuk membaca harga. Gitu. Kira-kira ini cara membaca harga tuh. Pasang 3 dulu supaya investor lihat mana yang lukratif gitu, mana yang kira-kira bisa jadi blue chip. Apakah Anies, apakah Ganjar, apakah Pak Panglima tuh, Andika. Pengamat politik Rocky Gerung menyoroti bagaimana Anies Baswedan diberikan kewenangan untuk menentukan siapa yang akan menjadi calon wakil presidennya di Pilpres 2024. Dirinya mengatakan hal tersebut merupakan langkah cerdik dari Surya Paloh. Menempatkan semua beban pada mantan Menteri Pendidikan itu, menurutnya Surya Paloh pantas mendapatkan pujian sebagai seorang kingmaker cerdik serta cerdas dalam bermanuver. Pastinya dalam penentuan siapa yang akan menjadi wakil presiden yang akan digandeng Anies Baswedan tentu tergantung dengan mahar politik. Siapa yang dipilih Anies oke, kalau maharnya kapan? Nanti kalau Anies sudah jadi presiden itu. Tetapi mahar itu saat ini mau dibagi di depan, toh pada akhirnya Nasdem, PKS dan Demokrat bakal nyatu juga kan, papar Rocky Gerung. Dia juga memprediksi dalam koalisi nanti selain Surya Paloh akan berada di balik layar, mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY akan bekerja lebih maksimal. Sebab dalam analisanya yang berpeluang menjadi wakil presiden mendampingi Anies Baswedan adalah sang putra mahkota Partai Demokrat yakni AHY. Bahwa AHY yang diunggulkan jadi Pak Surya Paloh saya kira mengerti juga pragmatis. Demikian terangnya. Hanya saja jika paket ini jadi diumumkan pekan depan tentu tidak akan berpengaruh pada kenaikan elektabilitas suara Anies Baswedan. Sebab asal suara keduanya mirip atau hampir sama. Jadi secara elektabilitas tidak nambah seperti yang diucapkan Anies bahwa harus mampu memiliki 3 poin yakni elektabilitas, kemampuan administrasi. Demikian tukasnya. Pastinya dalam penentuan siapa yang akan menjadi wakil presiden yang akan digandeng Anies Baswedan tentu tergantung dengan mahar politik. Siapa yang dipilih Anies oke, kalau maharnya kapan? Nanti kalau Anies sudah jadi presiden itu. Tetapi mahar itu saat ini mau dibagi di depan, toh pada akhirnya Nasdem, PKS dan Demokrat bakal nyatu juga kan, papar Rocky Gerung. Dia juga memprediksi dalam koalisi nanti selain Surya Paloh akan berada di balik layar,